Jika kamu mendengar kata pasar, apa yang terlintas di kepalamu? Pertukaran, perdagangan, atau kepadatan? Oke. Itu semua benar kok. Semuanya kan identik dengan pasar. Secara bahasa, pasar berasal dari kata bahasa Arab, yang artinya suatu peranata ekonomi dan sekaligus cara hidup. Menurut Wikipedia, pasar adalah salah satu dari bagian sistem, institusi, prosedur, hubungan, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Nah, jika kita hubungkan dengan ekonomi media, maka definisi pasar media adalah tempat atau sasaran dari satu atau beberapa produksi yang dihasilkan oleh industri media. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya, terus nyalain notifikasinya. Nah, sekarang kita lanjut. Pasar media merupakan pasar yang memiliki khalayak dan pengiklanan. Khalayak media ini bukan benda dan bukan penerima konten dengan apa adanya saja. Khalayak melibatkan pengertian manusia itu sendiri yang tidak hanya dilihat dalam bentuk jumlah atau angka. Dalam pemasaran, khalayak disebut juga sebagai konsumen. Perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan dan mengembangkan strategi pemasaran. Perilaku konsumen ini sifatnya dinamis. Karena perilaku konsumen selalu berubah, maka media sebagai produsen harus selalu menciptakan sesuatu yang baru, yang up to date dan tidak kolot. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pasar media. Yang pertama adalah monopoli, oligopoli, persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama ada pasar monopoli. Menurut para ahli, monopoli terjadi bila output seluruh industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan. Contoh nyata bisa dilihat dari pemberitaan media massa seputar pemilihan umum di Indonesia, di mana media seringkali menunjukkan keberpihakannya pada salah satu konstituen. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Menurut KBBI, oligopoli adalah keadaan pasar yang produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Selanjutnya adalah persaingan monopolistik atau kompetisi monopolistik. Tipe struktur pasar yang mana terdapat banyak produsen di pasar yang memproduksi produk yang nyaris sejenis. Contohnya seperti industri buku, majalah, dan radio merupakan industri yang beroperasi dalam kompetisi monopolistik ini. Dan yang terakhir adalah persaingan pasar sempurna atau kompetisi sempurna, yaitu tipe struktur pasar di mana banyak produsen yang menghasilkan produk sejenis dan tak satu pun yang dominan. Sisi swasta dianggap beroperasi pada pasar yang diklaim sempurna ini. Kira-kira beneran sempurna gak ya? Oke. Komen di bawah jika kalian punya opini atau kritikan atau masukan apapun. Dan juga jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share ke teman-teman kalian jika informasi ini bermanfaat. Thanks for watching and see you on my next video.